Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat BPSDM semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Erwin Pradityo, Widya Suara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini pertemuan kita akan membahas tentang ketentuan umum pengadaan barang jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pada microlearning kali ini ada 4 materi yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya, yaitu materi pertama adalah tentang pengertian pengadaan barang jasa pemerintah. Lalu materi yang kedua adalah tentang ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang ketiga adalah jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tentang cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pengadaan barang jasa. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian pengadaan barang jasa, ada pertanyaan yang menarik terkait dengan pengertian pengadaan barang jasa, yaitu mengapa pengadaan barang jasa perlu diatur? Ya, tepat sekali Bapak Ibu. Jadi, pengadaan barang jasa perlu diatur ada 2 hal. Yang pertama, karena pengadaan barang jasa merupakan pengadaan dari pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola atau good governance dan akuntabilitas. Lalu, penyebab yang kedua adalah karena pengadaan barang jasa pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Setelah kita mengetahui pentingnya pengadaan barang jasa pemerintah itu diatur, maka sekarang kita masuk ke pengertian pengadaan barang jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tepatnya di pasal 1, dijelaskan bahwa pengertian pengadaan barang jasa merupakan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSDM semua, perlu kita ingat bersama bahwa namanya pengadaan barang jasa pemerintah itu prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan terakhir serah terima hasil pekerjaan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup pengadaan barang jasa. Berdasarkan pasal 2 masih di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, disebutkan bahwa ruang lingkup pengadaan barang jasa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ruang lingkup berdasarkan institusi pengguna barang jasa tersebut. Jika berdasarkan institusi pengguna barang jasa, ruang lingkupnya yaitu kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Lalu, ruang lingkup yang kedua adalah berdasarkan anggaran belanja yang digunakan. Jika berdasarkan anggaran belanja yang digunakan, dapat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, berasal dari APBN atau APBD. Lalu yang kedua, berasal dari pinjaman dalam negeri dan atau hibah dari dalam negeri. Serta yang ketiga, berasal dari pinjaman luar negeri dan atau hibah dari luar negeri. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Berdasarkan pasal 3 masih di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah memiliki 4 jenis. Jenis yang pertama adalah barang. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Kalau tadi disebutkan barang ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Contoh barang yang tidak berwujud adalah software maupun aplikasi dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke jenis pengadaan barang jasa yang kedua, yaitu pekerjaan konstruksi. Apa itu pekerjaan konstruksi? Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan yang intinya merupakan fisik bangunan.
Jenis pengadaan barang jasa yang ketiga adalah jasa konsultansi. Jasa konsultansi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan adanya keahlian tertentu di berbagai bidang yang mengutamakan adanya olah pikir. Nah, intinya kalau jasa konsultasi itu memiliki atau perlu adanya keahlian yang dibuktikan dengan sebuah atau adanya tanda sertifikat dari keahlian tersebut. Contohnya jasa konsultansi adalah jasa perencanaan atau planning, lalu ada jasa perancangan atau desain, ada juga jasa engineering atau rekayasa, jasa pengawasan, dan lain sebagainya. Masuk ke jenis pengadaan barang jasa yang terakhir, yaitu jasa lainnya. Jasa lainnya berbeda dengan jasa konsultansi. Kalau jasa lainnya adalah merupakan jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan adanya peralatan, adanya metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem atau tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya yaitu jasa boga atau catering, lalu ada jasa layanan kebersihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa penyewaan, dan lain sebagainya. Selain 4 jenis pengadaan barang jasa yang tadi telah kita bahas bersama, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini juga diatur jenis pengadaan barang jasa yang sifatnya atau bentuknya terintegrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa jenis pekerjaan pengadaan barang jasa terintegrasi itu merupakan pengadaan barang jasa yang terdiri dari beberapa jenis pengadaan barang jasa yang dimana pekerjaannya dijadikan menjadi satu paket. Jadi dalam satu paket pekerjaan tersebut bisa terdapat di dalamnya jenis pekerjaan barang, lalu ada pekerjaan konstruksi, ada juga pekerjaan jasa, konsultansi maupun jasa lainnya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Masih di pasal 3 di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan tadi selain ada jenis pengadaan, ada juga cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Disebutkan bahwa cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah terdapat 2 macam. Yang pertama adalah swakelola. Apa itu swakelola? Pengadaan swakelola merupakan cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kita sebagai kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Bisa juga dikerjakan oleh kementerian, perangkat daerah, atau lembaga lain. Lalu bisa juga dikerjakan oleh organisasi masyarakat dan juga bisa dikerjakan oleh kelompok masyarakat atau yang biasa kita kenal namanya Pokmas. Nah, cara pelaksanaan yang kedua adalah melalui penyedia. Kalau cara pelaksanaan melalui penyedia merupakan pengadaan yang memperoleh barang jasanya diperoleh atau disediakan oleh pelaku usaha. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat BPSDM semuanya, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Jadi tadi telah kita bahas 4 materi, yaitu materi pengertian pengadaan barang jasa pemerintah, ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah, ada juga jenis pengadaan barang jasa pemerintah, dan yang terakhir adalah cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, untuk itu saya berharap semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, agar dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dapat menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Yudi Pradityo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.